Pernah nggak sih kamu merasa seseorang seperti memberi sinyal halus, tapi kamu sendiri bingung? Apakah dia benar-benar menunggu kamu ngajak ketemu, atau cuma kamu aja yang kegeeran? Kadang, tanda-tanda itu nggak datang dalam bentuk kata-kata. Mereka hadir lewat gesture kecil, tatapan singkat, atau cara dia mempertahankan obrolan yang sebenarnya sudah cukup panjang. Menariknya, manusia punya cara unik untuk menyampaikan keinginan, tanpa perlu mengucapkannya langsung. Dan dalam konteks hubungan, apalagi yang melibatkan perasaan, sinyal itu seringkali terasa samar tapi nyata. Kamu cuma perlu sedikit kepekaan untuk membacanya. Bayangkan ini, seseorang yang selama ini kamu chat hampir setiap hari. Kadang dia membalas cepat, kadang agak lambat. Tapi entah kenapa, setiap kali kamu mencoba mengakhiri percakapan, dia selalu punya cara untuk memperpanjangnya. Entah dengan bertanya hal kecil, membuat lelucon baru, atau sekadar bilang, nanti aku cerita sesuatu deh. Kamu mungkin mengira dia hanya ramah, tapi bisa jadi, dia sedang menunggu kamu bilang, ketemu yuk. Sebagian besar orang yang menunggu ajakan bertemu, sebenarnya tidak akan mengatakannya secara langsung. Mereka takut terlihat terlalu antusias, takut dikira terlalu mudah ditebak, atau bahkan takut kamu tidak punya perasaan yang sama. Maka mereka lebih memilih untuk memberi celah, bukan menyuruh secara terang-terangan. Dan disitulah tantangannya. Kamu harus membaca bahasa diam mereka. Kalau kamu perhatikan, dalam hubungan antar manusia, komunikasi nonverbal seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sebuah studi dari Albert Mehrabian di UCLA bahkan menyebutkan bahwa hanya sekitar 7% komunikasi manusia yang benar-benar berasal dari kata-kata. Sisanya, nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Artinya, tanda bahwa dia sedang menunggu kamu ngajak ketemu, bisa tersembunyi dalam hal-hal kecil yang sering kamu abaikan. Misalnya, perhatikan cara dia menatapmu saat video call. Apakah matanya lebih lama tertuju ke arahmu, meski tidak sedang membicarakan hal penting? Atau saat bertemu di tempat umum, apakah dia tampak gelisah, tapi dalam cara yang menyenangkan? Seperti seseorang yang menahan rasa ingin lebih dekat tapi belum berani mengatakannya? Tanda-tanda itu tidak selalu jelas. Tapi jika kamu peka, kamu akan tahu, dia tidak hanya menatap, dia menunggu. Dan disinilah banyak orang gagal membaca situasi. Mereka menunggu kepastian verbal, padahal yang sedang dimainkan adalah komunikasi emosional. Dalam psikologi sosial, ini disebut subtle signaling, sinyal halus yang dikirim seseorang untuk menguji seberapa responsif kamu terhadap keinginannya. Orang yang menunggu ajakan bertemu tidak ingin terlalu terbuka karena khawatir ditolak. Tapi di sisi lain, mereka berharap kamu cukup cerdas untuk menangkap tanda-tanda kecil itu. Lucunya, permainan tanda seperti ini sering terjadi tanpa disadari. Contohnya, seseorang bisa saja sering mengirim story dengan lokasi tempat favoritnya, hanya untuk melihat apakah kamu akan menanggapi. Kamu ke situ juga suka, kan? Adalah bentuk phishing halus yang sesungguhnya mengandung pesan. Aku ingin ke sana, tapi pengin kamu yang ngajak. Atau lebih menarik lagi, ada momen di mana seseorang tiba-tiba mulai mengingatkan hal-hal kecil yang dulu pernah kamu katakan, padahal tidak penting amat. Misalnya, kamu kan suka kopi hitam ya? Aku nemu kafe baru yang kayaknya kamu bakal suka. Ini bukan sekadar topik ringan. Ini adalah bentuk emotional bridge. Jembatan kecil untuk melihat apakah kamu akan melanjutkan dengan kalimat, "Oh iya? Yuk coba bareng." Semua sinyal ini bisa saja tampak sepele. Tapi justru karena tidak eksplisit, mereka menjadi sangat kuat. Orang yang benar-benar menunggu ajakanmu tidak ingin memaksa. Mereka ingin kamu datang karena kamu ingin, bukan karena kamu merasa diminta. Itulah kenapa sinyal-sinyal itu hadir dalam bentuk lembut, menggoda, dan kadang ambigu. Tapi kalau kamu perhatikan lebih dalam, tanda-tanda itu punya pola. Misalnya, intensitas komunikasi mereka meningkat pada jam-jam tertentu, terutama malam hari. Kenapa malam? Karena secara psikologis, saat malam hari seseorang cenderung lebih terbuka secara emosional. Jika dia sering memulai percakapan di waktu itu, bisa jadi bukan kebetulan. Ia sedang membangun mood intimasi, suasana kedekatan yang lebih hangat. Dalam dunia psikologi relasi, ini disebut emotional priming, sebuah proses di mana seseorang menciptakan kondisi emosional agar kamu merasa nyaman dan akhirnya menginisiasi pertemuan. Jadi ketika dia bilang, "Kamu udah makan malam belum?" atau "Lagi ngapain?"
Itu mungkin bukan sekadar basa-basi. Itu adalah cara dia memastikan emosinya tersampaikan tanpa harus berkata, "Aku pengen ketemu." Coba pikirkan sejenak. Kapan terakhir kali seseorang memulai percakapan denganmu tanpa alasan yang jelas? Hanya untuk menanyakan hal kecil yang bahkan tidak penting untuk diketahui. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk kehadiran. Dan kehadiran yang berulang biasanya menandakan keinginan yang lebih besar, kedekatan fisik. Karena dalam hubungan manusia, ada perbedaan besar antara tertarik lewat chat dan ingin bertemu langsung. Orang yang benar-benar menunggu ajakan bertemu biasanya menunjukkan tanda-tanda fisik tertentu, seperti ingin melihat ekspresi asli kamu, ingin mendengar suara kamu tanpa perantara, atau ingin memastikan apakah koneksi yang dirasakan di dunia maya juga terasa di dunia nyata. Kamu mungkin berpikir, mungkin dia cuma sopan atau bosan aja. Tapi kalau kamu perhatikan, orang yang benar-benar hanya sopan tidak akan menginvestasikan waktu sebanyak itu hanya untuk obrolan ringan yang tidak menuju kemana-mana. Jika dia melakukannya, berarti ada sesuatu yang lebih. Dan biasanya, semakin lama kamu menunda untuk mengajaknya bertemu, semakin besar rasa penasaran di antara kalian berdua. Tapi hati-hati, jika terlalu lama, rasa itu bisa berubah menjadi hambar. Ada titik di mana seseorang yang menunggu akhirnya menyerah, merasa usahanya tidak dianggap. Jadi mengenali tanda-tanda itu bukan hanya soal kepekaan emosional, tapi juga soal waktu yang tepat. Kamu tahu nggak, dalam sebuah survei tentang hubungan modern, sekitar 68% orang mengaku pernah menunggu seseorang untuk mengajak bertemu secara langsung, meski mereka sendiri sudah menunjukkan banyak tanda halus. Menariknya, 54% dari mereka akhirnya kecewa karena pihak yang ditunggu tidak pernah peka terhadap sinyal tersebut. Artinya, lebih dari separuh hubungan potensial gagal berkembang bukan karena tidak ada rasa, tapi karena komunikasi nonverbal yang tidak dibaca dengan baik. Dan ini menunjukkan sesuatu yang penting. Terkadang, keberanian untuk memahami dan bertindak lebih berarti daripada sekadar menebak-nebak. Dan sekarang, kita masuk ke tahap yang lebih dalam. Bagaimana sebenarnya cara seseorang menunjukkan bahwa mereka menunggu kamu untuk mengajaknya bertemu? Tanda-tanda ini kadang tidak begitu terlihat di permukaan. Tapi ketika kamu tahu cara membacanya, semuanya jadi terasa begitu jelas. Seperti membaca buku terbuka, kamu tahu apa yang dia pikirkan, meskipun dia tidak mengatakannya dengan kata-kata. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah cara dia mempertahankan percakapan, bahkan ketika topiknya sudah habis. Coba kamu perhatikan. Apakah dia sering menambahkan hal-hal kecil untuk memperpanjang obrolan? Misalnya, saat pembicaraan hampir selesai, dia tiba-tiba menambahkan, "Oh iya, tadi aku lupa bilang." Atau, "By the way, kamu udah lihat yang ini belum?" Kalimat-kalimat seperti ini sebenarnya bukan soal isi percakapan. Itu hanya jembatan emosional. Cara dia memastikan hubungan kalian tetap tersambung, dan tidak berhenti begitu saja. Kalau kamu perhatikan, orang yang tidak tertarik akan membiarkan percakapan berakhir secara natural. Tapi orang yang menunggu kamu ngajak ketemu, mereka membelokkan arah percakapan, hanya supaya kamu tetap ada di ruang interaksi dengannya. Tanda kedua, dia mulai menunjukkan rasa penasaran yang meningkat terhadap keseharian kamu. Awalnya mungkin hanya pertanyaan ringan seperti, "Kamu lagi di mana?" Atau, "Hari ini ngapain aja?" Tapi lama-lama, dia mulai menanyakan hal-hal yang lebih spesifik. "Kamu suka nongkrong di mana sih kalau weekend?" Atau, "Biasanya kalau kamu butuh waktu buat relas, kamu kemana?" Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah bentuk eksplorasi terarah. Dia sedang mencari celah, tempat, waktu, atau situasi yang bisa dijadikan alasan untuk bertemu. Dan menariknya, mereka melakukannya dengan cara yang seolah tidak disengaja. Psikolog menyebut pola ini sebagai situational probing, cara seseorang menggali informasi yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri secara fisik tanpa menimbulkan kesan memaksa. Orang seperti ini sebenarnya sedang mempersiapkan panggung pertemuan. Mereka menunggu kamu menangkap sinyal itu dan mengambil inisiatif. Tanda ketiga, yang cukup jelas tapi sering diabaikan, adalah perubahan tone dalam komunikasi. Kalau kamu peka, kamu bisa merasakannya. Nada chatnya terasa lebih hangat, lebih personal, kadang diselingi dengan humor kecil yang tidak terlalu formal. Tapi yang menarik adalah konsistensinya. Ia tidak hanya melakukannya sesekali. Ada perbedaan besar antara orang yang hanya ramah dan orang yang berusaha membangun chemistry. Ketika dia mulai membuka diri, bercerita hal-hal pribadi,
atau menanyakan pendapatmu tentang sesuatu yang bersifat emosional, seperti, kamu percaya nggak kalau dua orang bisa dekat cuma lewat chat? Maka itu bukan sekadar pertanyaan. Itu testing point untuk melihat seberapa siap kamu untuk melangkah ke fase berikutnya. Dalam psikologi komunikasi, ini disebut emotional reciprocation test. Ketika seseorang sudah cukup nyaman dan mulai menyinggung kedekatan emosional, sebenarnya dia sedang membuka ruang keintiman yang lebih dalam. Dan biasanya, ruang itu hanya bisa berkembang jika kalian bertemu langsung. Tanda keempat, yang ini seringkali muncul pada orang yang sedikit malu-malu, adalah mereka sering mencari alasan untuk menghubungi kamu kembali, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Contohnya begini, dia bisa saja mengirim pesan seperti, kamu tahu nggak film yang kamu rekomendasiin kemarin, ternyata bagus banget. Atau, aku tadi lewat tempat yang mirip kayak yang kamu ceritain. Padahal, kalau dipikir logis, itu bukan informasi penting. Tapi secara emosional, dia sedang menunjukkan bahwa kamu muncul di pikirannya tanpa alasan khusus. Dan ketika seseorang mulai sering menemukan alasan kecil untuk mengingat kamu, itu tandanya kamu sudah menempati ruang dalam pikirannya yang tidak lagi bisa diabaikan. Biasanya dari situ, yang dia tunggu hanyalah satu hal, ajakan nyata untuk bertemu. Tanda kelima, dan ini sangat kuat, adalah dia sering memberikan pancingan sosial atau indirect hint. Misalnya, dia berkata, aku jarang banget keluar belakangan ini, bosan juga sih. Atau, kayaknya asik ya kalau bisa nongkrong sore-sore sambil ngopi. Kalimat itu terdengar kasual, tapi di baliknya tersimpan sinyal halus. Aku pengin keluar, tapi pengin kamu yang ngajak. Kalimat semacam ini biasanya keluar saat seseorang ingin menjaga harga diri, tapi di sisi lain tidak ingin kesempatan untuk bertemu hilang begitu saja. Jadi mereka membuat ruang interpretasi, agar kamu punya alasan untuk mengajaknya tanpa merasa canggung. Dan lucunya, banyak orang yang tidak sadar dengan sinyal ini. Mereka hanya membalas dengan, iya ya, bosen banget sekarang, dan berhenti di situ. Padahal, momen itu adalah kesempatan emas. Kalau kamu peka, kamu bisa membalas dengan ringan tapi cerdas, seperti, kalau gitu, kapan kita ngopi beneran? Satu kalimat sederhana seperti itu bisa mengubah dinamika hubungan sepenuhnya. Tanda keenam, seseorang yang sedang menunggu kamu ngajak ketemu seringkali memperhatikan hal-hal kecil tentang kamu, bahkan hal-hal yang kamu sendiri lupa. Dia ingat baju yang kamu pakai waktu terakhir ketemu, dia tahu lagu yang kamu sebutkan sebulan lalu, atau bahkan memperhatikan perubahan gaya bicaramu. Perhatian detail seperti itu muncul bukan karena dia hanya peduli secara umum, tapi karena dia mengantisipasi pertemuan berikutnya. Otak manusia, secara biologis, menyimpan lebih banyak informasi tentang seseorang yang dianggap penting secara emosional. Dalam konteks ini, jika dia mengingat hal-hal kecil tentangmu, itu berarti kamu sudah menempati ruang emosional yang cukup dalam pikirannya. Tanda ketujuh, kamu akan melihat dia mulai lebih sering berbagi foto, video, atau momen keseharian, seolah-olah ingin kamu tahu bagian dari hidupnya. Contohnya, dia mengirim fotokopi yang dia minum, pemandangan yang dia lihat, atau tempat baru yang dia kunjungi. Ini bukan tentang pamer, ini tentang membangun keintiman jarak jauh. Secara psikologis, tindakan ini disebut self-disclosure cue, yaitu bentuk kecil dari membuka diri secara visual. Orang yang melakukan ini sedang menciptakan kedekatan emosional lewat visual, agar kamu merasa seperti bagian dari hidupnya, dan ujungnya nanti, dia berharap kalian bisa membagi momen itu secara langsung. Dan tanda berikutnya, yang seringkali paling tidak sengaja, adalah perubahan reaksi ketika kamu membicarakan topik pertemuan dengan orang lain. Misalnya kamu bilang, kemarin aku ketemu teman lama di kafe, dan dia langsung menanggapi dengan, oh iya? Kafe di mana tuh? Atau, wah asik ya, kamu sering nongkrong bareng teman-teman. Sekilas terdengar biasa, tapi nada ingin tahunya itu muncul bukan karena topiknya menarik, melainkan karena dia ingin tahu bagaimana kamu bertemu dengan orang lain, dan secara tidak sadar, dia membandingkannya dengan peluang dia untuk bertemu kamu sendiri. Jika kamu perhatikan matanya, respon chatnya, atau nada suaranya ketika mendengar kamu cerita soal bertemu orang lain, kamu akan tahu. Kadang ada sedikit nada iri yang samar, bukan cemburu, tapi lebih kerasa kehilangan kesempatan. Tanda kesembilan, dia mulai memperhatikan waktu komunikasimu. Orang yang menunggu ajakan bertemu biasanya akan mencoba menyelaraskan jadwalnya dengan kamu. Misalnya,
Dia mulai tahu kapan kamu sibuk, kapan kamu santai, bahkan kapan kamu biasanya keluar rumah. Kalau kamu sadar, dia akan lebih sering muncul di waktu-waktu kamu terlihat luang, misalnya malam atau akhir pekan. Ini bukan kebetulan. Ini bentuk timing synchronization, strategi alami otak untuk memperbesar peluang interaksi langsung. Dan tanda terakhir, tanda yang paling jelas tapi sering disalahartikan, adalah dia mulai menanyakan hal-hal yang hanya bisa dijawab dengan pertemuan langsung. Contohnya seperti, nanti kalau kita ketemu, kamu bakal cerita detailnya ya? Atau, itu seru banget sih, lain kali ceritain langsung deh. Kalimat ini sebenarnya adalah undangan tidak langsung. Ia sedang membuka jalan agar kamu bisa mengajak dengan lebih mudah. Seseorang yang tidak menunggu ajakan, tidak akan mengucapkan kalimat seperti itu. Tapi kalau dia sudah sampai tahap itu, sebenarnya yang kamu butuhkan hanyalah sedikit keberanian. Menariknya, dalam banyak kasus, orang yang menunggu ajakan justru akan pura-pura acuh. Mereka tidak akan menunjukkan secara terang-terangan bahwa mereka menanti. Tapi dari gestur kecil, perubahan nada, dan kehadiran yang konsisten, kamu bisa membaca bahwa sebenarnya mereka sudah menyiapkan ruang untuk kamu. Mereka hanya butuh kamu untuk mengetuk pintu itu. Dan pada akhirnya, setelah semua tanda itu kamu sadari, pertanyaannya tinggal satu. Kamu mau terus menunggu, atau kamu mau bertindak? Karena dalam hubungan manusia, yang sering membuat sesuatu tak jadi bukan karena tidak ada rasa, tapi karena terlalu lama menunda langkah pertama. Banyak orang menyesal bukan karena salah mengajak, tapi karena tidak pernah mencoba. Mereka menunggu waktu yang sempurna, momen yang ideal, atau sinyal yang benar-benar jelas. Padahal, kenyataannya, momen yang sempurna tidak pernah datang. Yang ada hanyalah momen yang kamu pilih untuk berani. Coba kamu pikirkan sebentar. Kalau seseorang sudah menunjukkan perhatian, konsistensi, dan sinyal halus seperti yang tadi kita bahas, bukankah itu sudah cukup kuat untuk menjadi alasan mengajaknya bertemu? Kamu tidak perlu menunggu dia mengucapkannya. Kadang, satu ajakan sederhana bisa mengubah hubungan yang selama ini hanya chat-an biasa menjadi sesuatu yang benar-benar nyata. Dan mungkin, selama ini kamu tidak sadar, dia sudah menunggu cukup lama hanya untuk mendengar satu kalimat sederhana dari kamu. Yuk, ketemu. Satu ajakan bisa jadi titik balik dari semua rasa yang selama ini tertahan. Bisa jadi, sejak lama dia ingin melihat bagaimana kamu tersenyum secara langsung, bagaimana ekspresi wajahmu saat berbicara, bagaimana caramu menatap tanpa perantara layar. Semua rasa penasaran itu menumpuk, tapi tidak pernah punya jalan keluar, karena kamu belum juga mengajaknya bertemu. Kamu tahu, dalam psikologi hubungan, ada istilah anticipation attraction, rasa tertarik yang tumbuh bukan karena sering bertemu, tapi karena menunggu sesuatu yang belum terjadi. Menariknya, rasa itu bisa semakin kuat kalau ada kejelasan arah. Artinya, ketika kamu berani mengambil langkah dan mengajaknya bertemu, kamu sebenarnya sedang memvalidasi seluruh emosi yang dia rasakan. Dan bagi seseorang yang sudah lama menunggu, itu bukan hanya ajakan. Itu semacam pengakuan tidak langsung bahwa kamu juga merasakan hal yang sama. Jadi, jika saat ini kamu sedang berada dalam situasi di mana seseorang terus hadir, terus menjaga komunikasi, dan kadang memberi tanda-tanda yang sulit diartikan, jangan biarkan semuanya menggantung terlalu lama. Tidak ada yang lebih disukai seseorang daripada kejelasan yang lembut. Kamu tidak perlu mengajaknya dengan cara dramatis atau romantis berlebihan. Cukup sederhana, jujur, dan hangat. Sesuatu seperti, kalau kamu ada waktu minggu ini, gimana kalau kita ngopi bareng? Kalimat sederhana itu, bagi sebagian orang, bisa berarti lebih dari 1000 pesan yang belum terkirim. Karena dalam banyak kasus, yang menentukan arah hubungan bukan seberapa lama kamu menunggu, tapi seberapa berani kamu melangkah. Kedekatan tidak tercipta hanya dari chat panjang atau tawa lewat layar. Kedekatan lahir dari momen nyata, dari tatapan yang bertemu, dari percakapan tanpa filter, dari kebersamaan yang bisa kamu rasakan, bukan sekadar kamu bayangkan. Dan kamu tahu, kadang kita terlalu takut kehilangan. Padahal yang kita lewatkan justru kesempatan untuk membuat sesuatu yang lebih nyata. Seseorang yang sedang menunggu kamu mengajaknya bertemu mungkin tidak akan menunggu selamanya. Ada titik di mana dia akan berpikir, mungkin dia tidak tertarik. Dan ketika titik itu datang, kamu mungkin baru sadar bahwa kamu sebenarnya sudah memiliki semua kesempatan itu,
tapi tidak pernah kamu gunakan. Jadi kalau kamu merasa tanda-tanda tadi cocok dengan seseorang yang kamu pikirkan sekarang, mungkin ini waktunya untuk berhenti menebak-nebak. Jangan biarkan rasa penasaran berubah jadi penyesalan. Ambil langkah kecil. Ucapkan kalimat sederhana itu. Karena dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang, keberanian untuk bertemu secara nyata adalah bentuk ketulusan yang paling langka. Dan siapa tahu, dari pertemuan itu, kamu menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari. Bukan hanya wajah yang kamu lihat lewat layar, tapi kehadiran yang membuatmu tenang. Bukan hanya suara yang kamu dengar lewat panggilan, tapi tawa yang kamu rasakan dekat di depanmu. Dan di titik itu, kamu akan sadar bahwa semua tanda yang dulu kamu anggap kecil, sebenarnya adalah panggilan lembut yang Dia kirimkan sejak lama. Jadi, kalau kamu menonton video ini dan tiba-tiba teringat seseorang yang selalu nyambung obrolannya, yang selalu punya alasan untuk menyapamu, yang sering memberi kode kecil tapi kamu pura-pura tidak peka, mungkin ini saatnya kamu melakukan sesuatu. Tidak perlu berlebihan. Tidak perlu berjanji apa-apa. Cukup ajak bertemu. Karena dari pertemuan kecil, bisa tumbuh sesuatu yang besar. Dan kalau kamu ingin tahu seberapa besar pengaruh langkah kecil itu dalam hubungan manusia, kamu bisa buktikan sendiri. Tapi untuk sekarang, renungkan dulu. Berapa banyak orang yang sebenarnya ingin kamu temui, tapi belum sempat kamu ajak? Karena kamu terlalu sibuk menunggu sinyal yang seharusnya kamu tangkap sejak lama? Jangan biarkan rasa penasaran terus hidup tanpa arah. Kadang, cara terbaik untuk tahu apakah dia benar-benar menunggu kamu adalah dengan menguji kenyataan. Katakan kalimat sederhana itu, dan lihat bagaimana matanya berbicara lebih jujur daripada kata-katanya. Kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa tekan tombol suka sebagai bentuk dukunganmu. Tulis di kolom komentar. Apakah kamu pernah mengalami situasi seperti ini? Pernahkah kamu merasa seseorang menunggu ajakanmu, tapi kamu ragu melangkah? Ceritakan pengalamanmu. Siapa tahu kisahmu bisa membantu orang lain memahami perasaannya juga. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya, tentang hal-hal kecil yang sering kita abaikan, tapi ternyata punya makna besar dalam hubungan dan kehidupan. Ingat, dalam setiap interaksi manusia, kejelasan adalah bentuk kasih sayang. Dan keberanian untuk bertemu adalah awal dari segala sesuatu yang nyata. Jadi kalau kamu merasakannya sekarang, mungkin dia memang sedang menunggu kamu.